Ini danau, tapi kok kayak sungai? Ini sih kayak sungai, tapi kok disebut danau? Benda macam apa ini? Let me think, let me think, let me think, let me think. Apakah kalian warga bumi di sini ada yang tinggal di sekitar sungai atau bantaran sungai? Terutama sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, Sungai Musi, Sungai Bengawan Solo, atau sungai-sungai besar lainnya. Pernahkah kalian melihat atau bahkan menemukan sebuah bentuk lahan seperti lembah berbentuk melengkung di samping sebuah sungai? Lembah-lembah tersebut terkadang terisi air, namun tidak ada aliran sungainya. Contohnya seperti ini, atau seperti ini. Pernah lihat? Bentuk lahan tersebut disebut sebagai Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda. Bentuk lahan tersebut disebut sebagai Danau Tapal Kuda karena memang pola bentuknya menyerupai tapal seekor kuda, atau besi yang biasanya digunakan sebagai alas kaki seekor kuda. Gimana? Mirip kan? Walaupun disebut sebagai danau, tetapi sebenarnya bentuk lahan tersebut bukanlah danau, karena bukan berada pada daerah cekungan. Bentuk lahan tersebut berasal dari proses fluvial atau proses aliran sungai. Aliran sungai yang terus mengalami erosi dan sedimentasi menyebabkan jalur sungainya terpotong serta menutup saluran aliran yang lama akibat hasil sedimentasi. Sehingga aliran sungai yang lama akan mati atau ditinggalkan, akibat tidak menjadi jalur aliran sungai lagi. Bagian sungai yang mati tersebut kemudian disebut sebagai Danau Tapal Kuda dalam ilmu geomorfologi. Umumnya Danau Tapal Kuda ditemukan di bagian tengah dan hilir dari sebuah daerah aliran sungai atau das, di mana kemiringan lereng sudah tidak ada lagi atau kondisi topografi wilayahnya sudah datar atau landai. Danau-danau tapal kuda umumnya dapat ditemukan pada sungai yang memiliki usia yang cukup tua. Proses pembentukan danau tapal kuda dimulai pada sungai yang berada pada tahapan dewasa. Pada awal tahapan ini, sebuah sungai akan memiliki dataran banjir yang sangat luas di bagian kiri dan kanan sungai. Profil sungai yang awalnya berbentuk V mulai berubah bentuk menjadi U dengan dasar sungai yang lebih lebar dan datar. Lama-kelamaan, jalur sungai yang awalnya lurus akan mulai berkelok. Hal ini karena proses erosi yang terjadi bukan hanya erosi vertikal, tetapi juga erosi lateral. Selain itu, secara natural, aliran sungai akan mencari lapisan geologi yang lebih lunak. Misalnya, ada lapisan batu pasir dan batu andesit. Maka aliran sungai akan melewati lapisan batu pasir karena lebih lunak dibandingkan lapisan batuan andesit. Aliran sungai yang sudah mulai berkelok, lama-kelamaan akan semakin tajam, serta kelokannya akan semakin banyak. Kelokan-kelokan sungai yang tajam inilah yang disebut sebagai meander. Keberadaan meander-meander sungai tersebut akan menyebabkan terjadinya erosi horizontal serta sedimentasi di sekitar meander sungai. Energi dari aliran sungai akan menabrak bagian dinding-dinding sungai yang berada di depannya, sehingga menggerus lapisan tanah dan bebatuan di depannya. Sementara itu, material atau sedimen dari hasil erosi tersebut yang terbawa aliran sungai, sebagian akan diendapkan pada bagian sungai yang lain. Erosi yang terus berlanjut lama-kelamaan akan memotong meander sungai, sehingga membentuk jalur sungai baru yang lebih cepat, alias jalan pintas. Sementara itu, di sisi lainnya, hasil sedimentasi yang terus-menerus terjadi akan menyebabkan tumpukan sedimen pada bagian yang lain. Sedimen yang terus menumpuk akhirnya menjadi daratan dan menutup jalur sungai yang lama, sehingga meander atau jalur sungai yang lama menjadi mati karena tidak ada aliran sungai lagi. Meander sungai yang mati inilah
kemudian disebut sebagai Danau Tapal Kuda atau Oxbolik. Walaupun sudah tidak dilalui lagi oleh aliran sungai, namun terkadang Danau Tapal Kuda masih terisi oleh air. Hal ini bisa terjadi karena Danau Tapal Kuda menampung air dari air hujan. Selain itu juga karena sifat air yang bergerak menuju tempat yang lebih rendah serta mengisi tempat yang kosong. Oxbolik yang merupakan bekas sungai tentu saja memiliki topografi yang lebih rendah dari area sekitarnya. Hal ini memungkinkan air tanah dangkal di sekitarnya mengisi Danau Tapal Kuda. Selain itu, di sampingnya masih terdapat sungai yang memiliki aliran yang masih aktif, sehingga ada kemungkinan terjadi imbuhan air tanah yang berasal dari air sungai yang masuk ke tanah di sekitar aliran sungai, dan akhirnya sebagian ditampung oleh Danau Tapal Kuda. Lalu, di manakah kita bisa menemukan Danau Tapal Kuda atau Oxbolik? Di seluruh penjuru dunia yang memiliki sungai-sungai besar, umumnya Danau Tapal Kuda dapat ditemukan. Salah satunya berada pada Sungai Amazon. Di sana, Oxbolik sangat mudah ditemukan. Hutan Amazon sebagai hutan hujan tropis terbesar di dunia, tentu saja memiliki sumber air yang sangat melimpah. Ditambah lagi, kondisi topografinya yang mayoritas berkontur datar, sangat mendukung untuk terbentuknya Danau Tapal Kuda. Di hutan-hutan di kawasan Siberia, di Rusia, yang berdekatan dengan Kutub Utara, Danau Tapal Kuda juga sangat banyak ditemukan di sana. Bahkan di kawasan yang terkenal sangat kering, seperti gurun-gurun di Afrika, kalian masih bisa menemukan Oxbolik di sana. Danau Tapal Kuda bisa ditemukan pada anak-anak Sungai Nil. Terlihat masih terdapat cekungan yang memiliki pola U di sekitar anak Sungai Nil, yang merupakan aliran sungai yang telah mati atau ditinggalkan. Di Indonesia, bagaimana? Nggak tahu, tanya saya. Tentu saja, kita bisa menemukan Oxbolik di Indonesia, terutama pada sungai-sungai besar yang memiliki usia yang cukup tua. Di Kalimantan, tentu saja sangat mudah menemukan Danau Tapal Kuda di sana. Apalagi di Kalimantan banyak sekali sungai-sungai yang secara proses geomorfologis usianya sudah sangat tua. Kita ambil contoh satu saja, misalnya di Sungai Kapuas. Di Sungai Kapuas sangat mudah menemukan Danau Tapal Kuda di sungai utamanya. Apalagi di anak-anak Sungai Kapuas, tentu saja malah sangat banyak. Salah satu contohnya yang berada di sekitar Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Di sepanjang Sungai Kapuas, terlihat banyak sekali jejak-jejak Sungai Kapuas yang sudah ditinggalkan oleh aliran utamanya. Saking banyaknya Danau Tapal Kuda di sana, terlihat polanya sangat rumit. Danau Tapal Kuda di sana ada yang masih terisi oleh air dan membentuk seperti rawa-rawa, ada juga yang hanya terisi sebagian, dan ada juga yang sudah kering. Contoh lain ada Danau Empangau yang masih berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau ini termasuk Danau Tapal Kuda atau Oxbolik. Danau Empangau juga menjadi area konservasi ikan silok merah atau Arowana super red yang merupakan satwa endemik dari Danau Empangau. Di Pulau Sumatera, tentu saja juga ada, salah satunya di aliran Sungai Musi. Salah satu contohnya, kalian bisa menemukan Danau Tapal Kuda di sepanjang Sungai Musi di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sana terlihat jejak aliran Sungai Musi yang lama dan sudah ditinggalkan. Walaupun kondisinya sebagian besar sudah mengering, namun pola bekas sungai masih sangat terlihat. Bahkan di sisi paling timur di Kecamatan Rantau Bayur, kalian dapat melihat Sungai Musi yang terbelah menjadi dua aliran utama, dan keduanya masih aktif menyalurkan aliran Sungai Musi. Mungkin puluhan atau ratusan tahun lagi, salah satu aliran sungai tersebut akan terputus dan berhenti mengalirkan aliran Sungai Musi karena sedimentasi, sehingga akan menjadi Danau Tapal Kuda atau Oxbolik.
Kalau di Pulau Jawa, ya tentu saja ada dong. Kalian dapat menjumpai Danau Tapal Kuda di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo. Jejak aliran Sungai Bengawan Solo yang mati bisa dijumpai di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Contohnya di perbatasan Kabupaten Tuban yang berada di Kecamatan Rengel dan Kecamatan Kanur yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Terdapat beberapa danau tapal kuda yang sudah kering dan dimanfaatkan oleh warga sekitar menjadi lahan pertanian. Dan masih ada satu danau tapal kuda yang masih terisi oleh air, walaupun hanya sebagian kecil. Di lokasi lain, yaitu di Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, malah terdapat danau tapal kuda yang cukup besar. Bahkan danau tapal kuda tersebut masih terisi penuh oleh air. Itu hanya sebagian kecil danau tapal kuda yang ada di Indonesia. Kalau di tempat kalian ada danau tapal kuda yang lainnya, tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah nonton, sudah komen. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan atau request konten selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.